طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liridhaillah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadzal kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, in hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al fadil ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh sedaya, hadirin hadirat jamaah salat Isya Masjid Darul Mutakin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam marilah senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaih. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan dibacakan dari ayat 80. Nih, kemarin karena ayatnya terpotong, ini di halamannya terpotong sehingga diulang sedikit dari ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, lan padha ngucap sapa Yahudi. Jadi kemarin orang-orang Yahudi itu mereka dikatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Orang-orang Yahudi itu dikatakan celaka oleh Allah karena menulis kitab sesuai dengan kemauannya sendiri, bukan berdasarkan dari wahyu.
Tapi mereka mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Padahal mereka orang-orang Yahudi menulis kitab sendiri atas kemauan sendiri, atas dasar kepentingan sendiri. Tapi mereka mengatakan hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Padahal mereka bukan nabi atau bukan rasul yang mendapatkan wahyu kitab. Bukan hanya itu, ternyata mereka liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat itu dengan harga yang murah. Artinya apa? Mereka itu seperti menggadaikan ayat-ayat itu untuk kepentingan duniawinya. Nah niki lanjutan ayatnya. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi lama wa'adahum an-nabiyyu an-nara, ketika Rasulullah mengatakan kalian itu akan mendapatkan siksanya Allah di neraka, mereka dengan sombong orang-orang Yahudi mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Lan itu maknanya tidak mungkin, ora bakal. Lan tamassanan naru, kulitku ini, jasadku ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini kesombongan orang-orang Yahudi. Illa ayyaman ma'dudah, kejaba hari-hari utawa dina kang den wilang-wilang, kecuali hari yang telah terhitung sama dengan mereka, orang-orang nenek moyang mereka ketika menyembah berhala. Maka tafsirannya qalilatan arba'ina muddata ibadati abaihim al-ijla thumma tazul. Jadi mereka menganggap tidak mungkin jasad ini itu akan tersentuh oleh api neraka. Kalaupun tersentuh paling hanya sedikit saja, hanya 40 hari. Sebagaimana dulu 40 hari orang-orang Yahudi terdahulu mereka menyembah berhala. Paling ming 40 dino iku tok. Ini menurut mereka orang-orang Yahudi dengan kesombongannya. Kul ngucapo sira marang Yahudi, lahum ya Muhammad, he Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, he Muhammad, kata Allah, attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Attakhadtum, apakah kamu telah menerima? Ini maknanya attakhadtum menggunakan hamzah, namanya hamzah istifham. Jadi kalau hamzah istifham ini tidak bisa diwasolkan, ya, tidak bisa diwasolkan. Berbeda dengan berbeda dengan hamzah yang asli. Jadi kalau hamzah istifham itu memang hamzah yang digunakan untuk bertanya. Makanya dikatakan attakhadtum, ana to ngalap sapa sira kabeh, apakah kalian itu telah menerima? Ini kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Nah, kalau hamzahnya yang bisa diwasal itu ya bukan hamzah istifham. Contohnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau diwasolkan, makanya kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim, maka bisa diwasolkan. Maka ada orang yang membaca Fatihah itu diwasol, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nah, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, itu keliru berarti. Karena hamzahnya adalah hamzah wasol, bukan hamzah asli dari kalimat ihdina, tapi adalah tambahan. Maka kalau mewasolkan itu pun ada ilmunya.
Jadi tidak, wah ini nafas saya panjang, bacanya ihdinas sira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya keliru. Kalau diwasal satu nafas berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama dengan surah Al-Ikhlas. Ini soalnya paling banyak dibaca terutama ketika tarawih. Kalau tarawih, qul huwallahu ahadunillah, berarti ngoten. Qul huwallahu ahadunillah. Kenapa dibaca ahadunillah? Sebab tanwin. Qul huwallahu ahadun, itu kan tanwin. Tanwin kok diwasolkan dengan alif, maka nunnya harus muncul. Jadi tidak bisa qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Itu satu nafas. Berarti kalau diwasolkan qul huwallahu ahadunillahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini banyak. Soalnya ini paling banyak dipakai ketika tarawih. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ada yang baca qul huwallahu ahadulillah. Oh salah meneh iku. Iku malah alif hilang. Qul huwallahu ahadunillah. Karena ahadun, qul huwallahu ahadun. Tanwin kan? Kalau tanwin diwasolkan ketemu alif, alifnya bukan alif alif yang bisa wasol, maka qul huwallahu ahadunillah. Tanwin itu kan sebenarnya adalah nun yang mati. Bacaan nun yang mati. Maka ketika diwasolkan nunnya ditampakkan. Ini kalau ketemu dengan alif. Nah, at-takhattum ono to ngalap sapa sira kabeh. Apakah kamu tidak menerima indallahi ahdan? Bahwasanya Allah itu yo pernah janji. Fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah itu tidak akan yang namanya itu nulayani. Tidak akan mengingkari janji-janjinya Allah. Kok yang ngrasa ora bakal disenggol neng neraka. Padahal sing dawuh ya Gusti Allah. Sampean ngono ya bakal fawailun. Mongko bakal neng gone neraka wail, kan kemarin begitu tafsirannya. Tapi mereka tidak percaya, lan tamassanan nar. Ora bakal awakku iki disenggol neng gone neraka. Loh Gusti Allah ampun janji. Fala yukhlifallahu ahdah. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka ada ayat innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji-janjinya Allah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka mengatakan, kebohongan mereka itu adalah mengatakan yang tidak diketahui. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak diketahui itu kan sama dengan kebohongan. Ya, tentang siksa itu tadi. Aku ora bakal disiksa kecuali hanya sebentar saja. Lha iku jare sapa? Maka dikatakan am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka itu sebenarnya mengatakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Mengatakan sesuatu yang tidak tahu berarti namanya bohong. Ini kebohongan orang-orang Yahudi. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Man kasaba sayyi'atan, sapa wonge, ya. Kasaba kang kasab itu beraktivitas, melakukan sesuatu, sayyi'atan yang perkara kang Allah. Siapa yang berbuat sesuatu yang buruk, syirkan, dalam tafsir Jalalain ini yang dikatakan perbuatan buruk adalah perbuatan syirik. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan perbuatan adalah perbuatan kufur. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan perbuatan yang dimaksud adalah setiap keburukan apapun, bahkan termasuk dosa-dosa yang besar.
Dikatakan man kasaba sayyi'atan, sapa wonge nglakoni perkara sing ora apik, syirkan, wa ahatat bihi khati'atuhu, wa ahatat mongko bakal den liputi, maka dia itu akan diliputi bihi khati'atuhu, dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi jenengan itu kalau sudah kadung berbuat buruk, itu pasti seperti makhluk yang akan beranak pinak, Pak. Jenengan sama sekali berbohong, jenengan sekali mawon berbohong satu kali saja, maka jenengan akan berusaha mencari kebohongan lain untuk menutup kebohongan yang pertama. Kan ngoten, Pak? Ngoten nggih? Yo, jenengan pamit neng bojo. Badhe teng pundi, Pak? Ngaji neng Darul Muttaqin, padahal ngoten. Lho, jenengan padahal lunga neng pasar, Pak. Misale ngoten. Itu kan berbohong. Pamite ngaji neng Darul Muttaqin, tapi sebenarnya perginya ke pasar, Pak. Ini kan kebohongan. Balik neng omah takoki neng bojone, "Wau ngajine piye? Masalah opo? Ayo." Mesti kan mencari kebohongan lain, Pak. "Oh, wau niku masalah zakat." Ora ono masalah zakat niku, Pak. Iki masalah Yahudi kok. Masalah nopo? Zakat. Dia berusaha mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Lah sing isi sapa? Gus Inam. Wah, salah meneh. Wis bohong lagi tuh, Pak. Bohong satu, beranak pinak terus, Pak. Sekali berbohong akan mencari kebohongan terus menerus untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Itu ciri dari keburukan. Jadi kalau sekali orang berbuat buruk, wa ahatat bihi khati'atuhu, kata Allah, maka dia itu akan diliputi dengan kesalahan-kesalahan yang lain, akan diliputi dengan kebohongan yang lain. Itu sudah pasti, Pak. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Nah, maka kata Allah, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang seperti ini, yang mereka itu berbuat buruk, kemudian beranak pinak itu keburukannya, faulaika ashabun nar. Mereka inilah yang disebut sebagai ashabun nar. Orang-orang atau penghuni neraka. Celakanya lagi, fiha khalidun. Neng neraka niku sifate abadi. Jadi di surga ataupun neraka itu sifatnya abadi, Pak. Mboten kok mangke balik teng donya maneh kan mboten. Niku pun abadi niku. Nggih wonten sing langsung mlebet surga wonten. Jenenge niku mlebu surga bi ghairi hisab. Nah, tanpa dihisab. Jenengan cara mlebu ning tempat yang ada tiketnya itu ora usah nganggo tiket-tiketan, langsung mlebu. Niku wonten. Ada yang mampir dulu di neraka. Yo mampir setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Mampirin nang neraka njur niku mlebu surga. Wonten sing nang neraka terus, Pak. Nang neraka terus. Ora bakal mlebu surga niku wonten. Wonten tiyang sing nang neraka terus. Ngerti-ngerti niku angsal rahmat lan fadl saking Gusti Allah kon dileboke ning surga niku nggo wonten. Nah, ini orang-orang yang berbuat buruk, wa ahatat bi khati'atuhu, kemudian diliputi dengan kesalahan-kesalahan yang lain, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang kekal nantinya di neraka. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman, ini sebaliknya, Pak. Orang-orang yang beriman,
kemudian beramal soleh. Sebab ono wong iman tok tapi ora beramal soleh. Nah ini sing ditulis teng Quran, sapa sing iman, kemudian imannya itu diwujudkan dengan amal soleh, faulaika ashabul jannah, maka merekalah yang disebut dengan penghuni surga. Sifatnya sami. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu juga di surga akan kekal. Ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lah napa wonten wong kok iman-iman tok nggih kathah apa? Yo iman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyekseni Allah itu sebagai zat yang disembah, Kanjeng Nabi niku sebagai utusan. Ning ora salat, Pak. Kan ngoten nggih. Kadang salat, kadang boten. Kadang niku poso, kadang boten. Kan kathah tiyang ngoten niku. Berarti niku termasuk alladzina amanu, ming iman tok kali Gusti Allah. Wingi pun kula terangke, ana wong ninggalke salat. Ninggalke salat niku wau krana ingkar. Berarti termasuk sudah dikatakan keluar dari Islam, kan ngoten, menjadi orang kafir. Sebab al-farqu bainal kafir wal muslim as-shalah. Yang membedakan antara orang kafir dengan muslim itu salat. Anggere ana wong kok wis ora salat, itu bisa dianggap murtad atau kafir. Bedane niku teng mriku teng salat. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lah kalau ada orang yang meninggalkan sholat tapi karena malas, neng ati niku wis duweni iman, Pak. Yo ngerti lek sholat niku wajib, yo ngerti lek sholat niku yo nyembah Gusti Allah. Ning orang nglakoni sholat itu disebut dengan fasik. Tugasnya jenengan itu mentaubatkan mereka. Iku tugasnya jenengan, kok duwe dulur, duwe konco, duwe tonggo misalkan. Yo KTP-ne yo Islam ngoten. Yo ngakoni lek Gusti Allah niku sebagai zat yang disembah, tapi ora salat. Krono males ngoten niku. Ai kaslanun bahasanya, ai minal kaslan, maka disebut sebagai orang yang fasik, orang yang rusak. Tapi kalau dalam hati mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, misalkan, bahwa Allah itu bukan zat yang aku sembah, itu masuknya bukan lagi fasik, tapi sudah murtad atau kafir. Nah mula teng ayat-ayat Al-Qur'an iku mesti digabung, Pak. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amanu wa amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman ngakaro sing ghaib, njur salat. Ayat niki sami, amanu wa amilus solihat. Iman tur amal soleh. Niki lek diwalik, Pak. Jenengan niku saged amal soleh. Jenengan itu bisa melaksanakan ibadah apapun niku lak yo krono iman, Pak. Mesti krono napa? Krono iman. Lah kok jenengan gelem-geleme ngoten iki bar lagi enak-enake nonton sinetron, penake kan turu niki to, Pak. Leyeh-leyeh bar isya, yo lagi nembe mau maghrib, lagi penak-penake leyeh-leyeh koyo adzan. Niku lek jenengan boten krono iman niku ora bakal nglakoni salat, Pak. Penak-penake nonton sinetron niki ngaten niki, Pak. Tambahi meneh ngaji, Pak. Wah. Sopo sing gelem ngoten iki sak kesel-kesele ngoten niki. Subuh-subuh lagi penak-penake jenengan istirahat yo tangi, Pak. Kan penak sare mawon kok tangi-tangi jam 7 aduh semangat kerja kan penak, Pak. Kok gelem-geleme niku jenengan kok yo tangi subuh ngoten salat. Niku mergo napa, Pak? Mergo iman, Pak. Lah yang mboten krana iman mboten bakal jenengan ngoten niku. Oh, ngoten niku sebab krana napa? Iman. Mula walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ngenjan niku diulang-ulang terus niki.
Ayat-ayat ngoten iki diulang-ulang terus, keterangane ya kudu padha. Jadi kenapa dalam Al-Qur'an kok diulang-ulang? Ya ben jenengan mudeng, ben jenengan faham, biar tertancap dalam hati. Jadi kaya ceramah niku kan saya diulang-ulang, Pak. Jenengan ceramah teng pundi mawon asli ya ngoten niku. Jenengan mirengke sinten sing seneng ceramah sinten? Misalkan sing lucu-lucu Yai Anwar Zahid ngoten misalnya. Jenengan mirengke mawon. Padha, Pak. Ngaji Maulid ngoten nggih sami. Ini sebenarnya ilmunya Al-Qur'an. Al-Qur'an niku muni alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat. Jenengan wis paham asline. Kok yo diulang-ulang ke yo ngopo ngoten. Itu namanya at-tikror. Jadi kalau dalam bahasa pembelajaran itu namanya at-tikror. Makanya ada metode menghafal Al-Qur'an tanpa menghafal. Menghafal Al-Qur'an tapi tanpa menghafal. Tapi ya carane diulang saja. Tanpa menghafal niku Pak. Mboten ora diapalke mboten walladzina amanu obar walladzina amanu niku mboten. Niku metodene napa? Metode diulang-ulang. Iso apal dhewe tanpa dihafalkan. Jenengan apal Yasin to, Pak? Yasin iso apal. Ngopo kok iso apal? Padahal jenengan tidak pernah menyengaja untuk menghafal Yasin, tapi kok apal, Pak? Diwaca tiap malam Jumat. Surah Al-Kahfi. Jenengan tanpa menyengaja diri untuk menghafal surah Al-Kahfi, tapi kenapa kok hafal Al-Kahfi, Pak? Karena dibaca terus setiap sepekan sekali. Jenengan tidak pernah menyengaja untuk menghafal surah Al-Mulk misalkan. Tapi jenengan punya keistiqomahan tiap hari membaca surah Al-Mulk ba'da Isya. Jenengan apal piyambak, Pak. Jadi ada metode menghafal tanpa menghafal. Kenapa? Hanya dengan cukup mengulang. Makanya otak kita ada otak kanan, ada otak kiri itu kan ngoten, Pak. Satunya memang untuk menyimpan, disimpan diulang-ulang terus. Makanya anak kecil itu kan bisanya ya bisa mengulang, Pak. Kan mboten mudeng niku lek cara nonton TV, nonton video kan mboten mudeng. Tapi kenapa sudah bisa berkata-kata seperti itu? Karena terulang-ulang memorinya, diulang terus kata-kata niku. Cah cilik-cilik ngrungokke nyanyian terus. Apal dhewe to niku, Pak. Mboten jenengan kan ngapalke ayo apalke nyanyian niki kan mboten. Tiap dina. Niku napa niku? Ngapalke. Ngapalke ngoten niku terus tiap hari, Pak. Masya Allah. Niku iso apal piyambak. Itu ada metode yang namanya mengulang. Makanya dalam Al-Qur'an juga sama, nanti akan ketemu banyak ayat walladzina amanu wa amilus solihat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, alladzina amanu wa amilus solihat. Terus ngoten niku, diulang-ulang. Itu metode Al-Qur'an. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Wa id akhadna lan nuturna sira Muhammad, ingatlah id akhadna, di mana waktu mereka orang-orang Bani Israel, mitsaqa Bani Israel, mereka itu mengambil janji. Mereka itu berjanji kepada Allah Bani Israel fit Taurah wa qulna la ta'buduna illallah. Mereka itu mengatakan la ta'buduna illallah. Ini orang-orang Yahudi. Mboten umat Kanjeng Nabi, mboten jenengan. Maka di ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak ayat yang menyampaikan tentang bagaimana rasul-rasul terdahulu itu diberikan wahyu oleh Allah, la ilaha illa ana fa'budun. Di dalam Taurat, dalam Injil itu jelas. Dalam Al-Qur'an lebih jelas lagi. Dalam surah Thaha ayat 10, anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Anallah, aku ini adalah Allah. Anallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi jenengan diperintah nyembah Gusti Allah, ayatnya niki, Pak.
La ilaha illa ana fa'budni. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Di dalam kitab lain tidak ada. Makanya ayat ini biasanya digunakan untuk debat dengan non-muslim. Karena di Injil itu tidak ada kata-kata yang menyampaikan bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan sembahlah Yesus, itu tidak ada. Tapi kalau di Al-Quran ada anallah, aku adalah Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dalam surah Toha ayat berapa? Ayat 10. Itu gabungan dengan aqimis sholata lidzikri. Ya, dirikanlah solat untuk mengingatku. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, maka kemudian ingatlah kata Muhammad, bagaimana dulu engkau mengambil janji, la ta'buduna illallah, tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, ay biron, tegese birrul walidain. Mereka berjanji juga akan berbuat baik kepada orang tua. Inilah maka ada ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Sejajar niku Pak. Dijejerke itu Pak. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Bar perintah nyembah ning Gusti Allah, kon gawe apik karo wong tuwa. Disejajarkan dengan bagaimana menyembah Allah. Wadzil qurba wal yatama wal masakin. Selain kepada orang tua, wadzil qurba, orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu keluarga, Pak. Keluarga. Bukan tetangga. Kalau itu tetangga dekat, namanya aljar kalau dalam bahasa Arab. Tapi dzawil qurba itu yang memiliki ikatan darah. Jadi ada sampai dengan paman, pakde, adik, kakak, itu namanya dzawil qurba. Makanya saya pernah menyampaikan dalam kitab-kitab fikih, dalam Al-Qur'an bahkan ketika kita bersedekah, berinfak, yang pertama siapa? Dzawil qurba. Baru wal yatama wal masakin, kan ngoten urutane. Keluargane jenengan riyin. Jenengan gawe santunan anak yatim, ngundangi anak yatim. Duwe mas kere neng kampung ora disantuni. Dzawil qurba dulu, dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dzawil qurba. Nanti berbeda lagi dengan aljar. Jar itu tetangga. Tetangga itu kalau dalam fikih adalah 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu nggone jenengan. Enten omah 40 mboten niku, kanan kiri, Pak. Mboten wonten nggih. Yo berarti nglewati dalan niku. Niku tanggane jenengan. Niku tangga niku 40 kanan, 40 kiri, 40 depan belakang. Niku tetangga. Yang kedua, yang dikatakan tetangga adalah, ini definisi kedua tetangga, yang bisa terkumpul dalam satu masjid ketika jamaah. Oh niki berarti sing kumpul teng mriki tanggane jenengan sedaya, Pak. Soalnya iso kumpul teng mriki. Jamaah teng mriku tanggane jenengan. Jenengan cara masak ngoten niku dikai kudune, Pak. Bagi-bagi, Pak. Niku tangga. Yang ketiga, makna tetangga. Tetangga itu yang penting kanan kiri yang bisa dijangkau dan tidak dibatasi oleh bangunan yang besar atau tempat yang besar. Misalkan niki masjid omahe panjenengan, dalamen jenengan. Bar omahe jenengan kok lapangan. Walaupun omah pertama bar lapangan niku mboten tanggane jenengan. Sebab sudah terlewat oleh napa niku lapangan atau terlewat oleh sungai. Atau misalkan wis ono mall ngoten. Walaupun sak RT niku bare mall niku RT-ne jenengan. Niki lek cara fikih ono sing muni niku mboten tanggane jenengan. Sebab sudah terbatas. Nah, ini yang paling biasa dipakai adalah yang pertama, Pak. 40 omah wae ngalor ngidul ngetan ngulon. Niku termasuk tanggane jenengan. Nek walimahan ya diundang, Pak. Nih, jenengan hitung piyambak, Bu. Kira-kira 40 omah tekan ngetan ngulon niku dugi ngene sinten ngoten lho niku tanggane jenengan, Pak.
Niku nggih lek teng Indonesia ku ono RT ono RW jadi rada gampil iki kono kumpulan RT kumpulan RW. Wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa qul nasi hasanah dikatakan. Wa qulu linnas dan berkatalah. Nah, kalau sini ada kata-katanya menggunakan hasana. Qauluhu qaulan husna asyara bihi ila hasana. Ini kalau di dalam apa namanya? Tafsir Jalalain itu bacanya bukan husna tapi hasana. Wa qulu linnasi husna. Memiliki hasana. Artinya apa? Selain berbuat baik juga dengan ucapan yang baik. Wa qulu linnasi hasanan, yaitu dengan perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik itu maksudnya apa? Apakah setiap ucapan? Bukan. Termasuk diantara jenengan dengan amal ma'ruf, ya jenengan berbuat jujur. Kalau sekarang itu perkataan itu bisa bisa diwakili dengan handphone. Itu juga ucapan, Pak. Jenengan ngetik niku termasuk berucap itu sekarang. Loh, saya kan tidak pernah ngomong, tapi kan pernah WA. Saya tidak pernah ngomong gitu loh. Loh, tapi kan WA jenengan. Maka nanti itu sudah nyata itu ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah napa, Pak? Oh, apal Yasin toh berarti itu. Wis matur mesti apal Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ada hari di mana mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Sing ngomong niku tangane jenengan. Lah iki wis mulai ana DP iki Pak ning donya iki wis ana tangan wis mulai muni, Pak. Kalau dulu kan jarang sih Pak sih, tangan melu muni kan jarang. Ini jadi seksi niki ngenjang nih. Sekarang sudah wa tukallimuna aydihim, itu zamannya sudah ini sekarang. Tangan-tangan itu sudah mulai bicara. Jenengan ngetik ning WA ngoten niku termasuk dikatakan wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita itu sudah berbicara. Ngetik akeh ngoten niku diwaca wong. Jenengan iki dosa ya lewat tangan saged ngoten niki. Tuh makanya maknanya wa qulu linnasi husna wa tukallimuna aydihim. Nah, niki terakhir waqimus sholata wa atuz zakah. Mereka juga berjanji ya mengambil janji ikrar selain menyembah Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian dzawil qurba, orang-orang terdekat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu bahasa Arabnya masakini. Nah, masakin itu orang-orang miskin, Pak. Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Itu kan masakin kan orang-orang miskin. Kemudian berucap yang baik, wa aqimus shalah, mereka juga berikrar untuk melaksanakan shalah, wa atuz zakah, juga mereka itu membayar zakat, tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tapi ternyata tsumma tawallaitum, mereka itu dikatakan ai a'radtum 'anil wafa. Mereka itu mengingkari janji-janjinya kepada Allah. Ini orang-orang Yahudi wis muni kepengin ngene kepengin ngono ngelakoni iki ngelakoni iku, tapi ternyata tsumma tawallaitum illa qalilam minkum, kecuali hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang kemudian menepati janjinya kepada Allah. Qalila dikatakan illa qalilam minkum wa antum mu'ridun, dan mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang ingkar janji anhu ka'abaikum, persis kaya bapak-bapak Yahudirin. Jadi dikatakan ka'abaikum, persis kaya sing dilakoni nenek moyangnya orang-orang Yahudi yang mereka berjanji menyembah Allah, berjanji tidak akan menyembah berhala, tapi nyatanya mereka tetap menyembah berhala. Kemudian keturunannya orang-orang Yahudi juga sama. Mereka berikrar la ta'buduna illallah,
wa bil walidaini ihsana wa dzawil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Mereka juga berjanji banyak hal kepada Allah, tapi terakhirnya wa antum mu'ridun. Ternyata mereka adalah menjadi orang-orang yang ingkar kepada janjinya. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب.